Bapak Ibu, senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu melalui YouTube channel Akela Trading System ini. Dan dalam video kali ini, saya akan mencoba menjawab satu pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan orang selama 1-2 hari terakhir ini kepada saya melalui Facebook, Instagram, WhatsApp. Ya, ini adalah mengapa harga crude oil bisa negatif. Bapak Ibu, saya akan mencoba menjawab berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya selama ini sebagai professional trader. Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan yuk kita segera mulai. Nah, Bapak Ibu, ada begitu banyak pertanyaan yang masuk ke saya, baik melalui WhatsApp, melalui Telegram, melalui Facebook, ya, melalui sosmed, melalui YouTube juga, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, mengapa harga crude oil bisa negatif? Nah, ini memang satu peristiwa yang selama ini belum pernah terjadi, Bapak Ibu. Jadi, ini adalah pertama kalinya dalam sejarah, dan karena itu, ini menarik untuk kita bahas, ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak Ibu, saya perlu jelaskan kepada Bapak Ibu mekanisme futures market. Bapak Ibu, sebagaimana kita ketahui, ya, pada tanggal 21 April dini hari WIB, ya, atau 21 April pagi di Amerika, New York Times, ya. Bapak Ibu, crude oil sudah mulai tertekan terus, mulai dari sesi perdagangan awal sampai masuk ke sore hari, jadi sesi kedua. Bapak Ibu, sore hari di New York berarti dini hari di Indonesia tanggal 21 April. Bapak Ibu, di New York itu tanggal 20 April, di sini 21 April. Kita udah masuk tanggal 21, mereka masih 20 di situ, ya. Apa yang terjadi, Bapak Ibu, Anda bisa lihat, ya, harga crude oil Mei, kontrak Mei, itu memang berakhirnya tanggal 21 April. Ya, dan ini adalah kejadian satu hari menjelang expiry date tanggal 21 April. Bapak Ibu bisa lihat apa yang terjadi. Kontrak Mei 2020 itu ditutup pada harga minus 37,63 dolar. Bapak Ibu, ini tidak salah tulis, ini angka ini tidak salah tulis, Bapak Ibu, ini benar, ya. Ini ada minus ini, ya, minus 37,63 dolar. Nah, pertanyaannya adalah apa yang terjadi kok bisa begitu? Bapak Ibu, ya, saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu, ya, dan Bapak Ibu sebelum saya jelaskan, Bapak Ibu juga bisa lihat bahwa futures contract untuk bulan berikutnya, bulan Juni pada waktu itu masih diperdagangkan pada harga 21 dolar per barrelnya. Ya, 21,14 dolar per barrel, Bapak Ibu. Sementara yang kontrak Mei itu minus 37,63 dolar. Nah, Bapak Ibu, untuk menjelaskan fenomena ini, saya akan bawa Bapak Ibu untuk lihat tempat di mana barang ini diperdagangkan, dan itu adalah New York Mercantile Exchange, Bapak Ibu, ya, atau NYMEX. Di NYMEX inilah tempat di mana produk-produk energi atau energy futures, energi kompleks itu diperdagangkan. Ya, ini adalah apa? Adalah crude oil, gasoline, heating oil, dan seterusnya. Ini ada semuanya di sini, ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan jelaskan sekarang spesifikasi kontrak futures supaya Bapak Ibu paham, ya. Kontrak futures atau bahasa Indonesianya adalah kontrak berjangka. Apa itu kontrak berjangka? Pada dasarnya adalah Bapak Ibu mau beli durian. Banyak, satu kebun durian tuh Bapak Ibu. Saya demen banget durian, Bapak Ibu. Jadi saya pakai contoh durian, ya. Bapak Ibu, ada satu kebun durian, tapi belum masak, Bapak Ibu, belum mateng, ya, belum siap untuk dipanen, buahnya masih kecil-kecil. Nah, Bapak Ibu tahu bahwa ini kira-kira 4 bulan lagi, ya, ini akan jadi durian masak bagus, besar, kuning, ya, dan top. Maka apa yang Bapak Ibu lakukan? Bapak Ibu bilang sama pemilik kebunnya,
ya. Saya mau beli durian ini, ya. Sekarang kamu saya kasih DP-nya dulu aja. Nih, DP-nya saya kasih. Ya. Dan Bapak Ibu nungguin ya sampai durian itu betul-betul sudah siap dipanen. Pada 4 bulan kemudian Bapak Ibu datang dan Bapak Ibu lunasin semuanya, barangnya Bapak Ibu ambil. Dengan kata lain, dengan begitu Bapak Ibu sudah mengunci harga di situ, ya. Berapapun harganya, pokoknya adalah harga kesepakatan awal yang Bapak Ibu lakukan saat ini. Nah, pada dasarnya adalah future contract adalah seperti itu, Bapak Ibu, ya. Dan ini adalah spesifikasi kontraknya. Yang pertama adalah Bapak Ibu bisa tradingkan NYMEX crude ini di trading platform Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu bisa pakai pialang berjangkanya, ya, ada Interactive Brokers, ada Tastyworks, kemudian bisa juga pakai TradeStation atau mana yang Bapak Ibu mau pakai bisa, ya. Broker online ini bisa Bapak Ibu bisa pakai. Simbolnya itu adalah CL. Nah, pilihan lain kalau Bapak Ibu mau yang kontrak lebih kecil namanya mini NYMEX crude. Ya, kontraknya simbolnya namanya QM. Ya, jadi QM itu adalah mini crude oil. Nah, yang saya tuliskan di layar ini adalah standard crude oil. Ya, simbolnya adalah CL. Multipliernya itu adalah $1.000. Jadi 1 poin $1.000. Jadi kalau Bapak Ibu beli misalnya di harga 21, dia naik jadi 22, Bapak Ibu untung 1 poin full itu adalah $1.000. Nah, Bapak Ibu, untuk trading crude oil futures ini, pialang berjangka Bapak Ibu, broker Bapak Ibu akan meminta uang jaminan, ya, namanya margin. Per kontraknya itu adalah $8.000 untuk menginisiasi kontrak ini. Jadi untuk menginisiasi trading ini. Jadi untuk pada saat entry dana Bapak Ibu harus siap minimum $8.000. Sesudah order tersebut done, maka yang berlaku adalah maintenance margin sebesar $6.400 per kontrak. Bapak Ibu harus jaga di account Bapak Ibu harus tersedia sebesar $6.400 minimal di account tersebut. Ya, jadi sisa uang Anda dikurangi atau ditambah profit loss, ya. Kalau profit ya berarti ditambah, kalau loss ya berarti dikurangi. Jadi misalnya account Bapak Ibu itu ada $20.000, maka dikurangi 6.400, ya, itu jatuhnya adalah 13.600. Bapak Ibu, ya, 13.600 ini kalau misalnya terjadi kerugian, maka 13.600 ini akan berkurang. Nah, ya, Bapak Ibu jangan sampai habis. Kenapa? Karena kalau habis yang 13.600, cuma tersisa 6.400, ya ini adalah maintenance margin yang dibutuhkan, maka detik saat itu Bapak Ibu account Anda akan ditutup paksa. Jadi posisi itu akan ditutup paksa sehingga uang Bapak Ibu hanya tersisa 6.400, ya. Ini namanya margin call. Bapak Ibu, kontrak crude oil ini, crude oil futures ini ada jangka waktunya. Ya, dan jangka waktunya itu adalah 1 bulan sebelumnya setiap Selasa minggu ketiga. Maksudnya gimana itu? Jadi kontrak Mei itu berakhirnya adalah pada hari Selasa minggu ketiga. Kontrak Juni berakhir pada hari Selasa minggu ketiga. Ya, jadi kontrak Juni itu berakhirnya adalah pada hari Selasa minggu ketiga. Bapak Ibu, hari Selasa minggu ketiga itu adalah tanggal 19 Mei. Begitu juga seterusnya nanti yang kontrak bulan Juli itu berarti berakhirnya adalah Selasa minggu ketiga bulan Juni, bukan Juli, ya. Jadi 1 bulan sebelumnya. Ya, Selasa minggu ketiga 1 bulan sebelumnya. Bapak Ibu,
Perhatikan yang satu ini yang terakhir. Settlement, ya, ini settlement itu namanya ya bagaimana kontrak ini pada saat expiry ya disettle itu dengan cara physical delivery. Physical delivery artinya apa? Artinya Bapak Ibu harus terima physical delivery kalau Bapak Ibu punya posisi buy atau long, ya, long atau buy. Bapak Ibu harus terima crude oil dan ya, kalau $21 Bapak Ibu buy, Bapak Ibu kan siap-siap mau buy di harga $21 per barrel. Maka Bapak Ibu harus terima crude oil tersebut ya dengan harga $21 per barrelnya. Nah, Bapak Ibu, seluruh perdagangan komoditas berjangka di Amerika baik di NYMEX, Chicago Mercantile Exchange, CME, CBOT, Chicago Board of Trade, Bapak Ibu, di semua bursa komoditas di Amerika, ini berada di bawah pengawasan CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Kalau di Indonesia, namanya Bapepti. Bapepti ini adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Nah, Bapak Ibu, seluruh trader futures komoditi ya, itu bisa digolongkan menjadi 3 tipe. Ya, ada 3 macam trader commodity futures di Amerika dan di dunia. Ya, ini adalah Bapak Ibu bisa digolongkan menjadi berikut ini. Ya. Jadi, golongan yang pertama ini yang paling besar ini adalah commercial traders. Siapa mereka? Commercial traders ini adalah trader commodity futures yang melakukan perdagangan commodity futures untuk hedging terhadap bisnis realnya. Karena itu Bapak Ibu, commercial traders ini adalah trader yang menghendaki physical delivery. Ingat itu ya. Commercial traders ini menghendaki physical delivery. Kalau dia berdagang crude oil, dia buy atau long crude oil, maka berarti dia menghendaki physical delivery. Siapakah mereka ini? Mereka ini, Bapak Ibu, adalah pembeli crude oil. Siapakah pembeli crude oil? Bapak Ibu, tidak ada lain kecuali oil refinery. Ya, ini adalah perusahaan-perusahaan yang mengkonvert crude oil jadi bahan bakar siap pakai. Ya, mereka beli crude oilnya ini diproses menjadi jet fuel atau aftur, kemudian menjadi gasoline atau bensin yang biasa kita pakai, ya Bapak Ibu, atau menjadi diesel atau kalau di Indonesia disebut solar. Ada solar untuk industri itu beda, ya. Solar untuk kapal marine, ya Bapak Ibu. Solar untuk genset, solar untuk ya kendaraan yang pakai solar, ya diesel. Macam-macam Bapak Ibu, ya. Dan kemudian ada produk turunannya lagi, ada banyak gitu. Nah, mereka inilah oil refinery. Kalau di Amerika, oil refinery itu contohnya adalah Valero Energy, one of the largest. Ya, kemudian ada Phillips 66, ya, Phillips 66. Kemudian ada lagi Marathon Oil, ya, tikernya MRO. Valero itu adalah VLO. Phillips 66 itu adalah PSX. Nah, semuanya adalah perusahaan besar-besar diperdagangkan sahamnya di New York Stock Exchange. Nah, kalau oil driller, ya, itu terbesar adalah Exxon Mobil, XOM, ya. Kemudian ada CVX, ya, Chevron. Ini adalah oil driller, ya, penambang. Nah, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Commercial traders, mereka adalah
futures trader, commodity futures trader yang mendaki physical delivery. Nah, di luar itu ada large speculators. Bapak Ibu perhatikan, commercial traders maupun large speculators ini adalah trader yang tergolong sebagai reportable traders. Jadi trader yang harus melaporkan posisinya setiap closing market hari Jumat sore, dia harus lapor ke CFTC ini, ya CFTC. Posisi dia yang masih open itu apa? Apakah posisi buy di harga berapa aja, atau posisi short sell di harga berapa aja? Itu adalah posisi yang dia masih open, belum di close, dan harus carry over. Dia mau carry over sampai hari Senin berikutnya untuk minggu berikutnya. Orang-orang ini adalah trader yang sekali klik itu tradingnya di atas 100 lot. Gede banget Bapak Ibu. Luar biasa gede. Ya. Nah, karena itu mereka disebut reportable position. Posisi trading mereka harus dilaporkan ke CFTC setiap hari Jumat sore. Ya. Nah, Bapak Ibu, siapakah large speculators? Large speculators, mereka juga trading volume juga gede banget, ya, setara dengan commercial traders. Dan large speculators ini adalah orang yang walaupun tradingnya gede banget, tapi mereka tidak mau physical delivery. Mereka ini ya cuman mau trading untuk ngambil selisih harga, ya, profit dari pergerakan harganya, tapi posisinya gede. Atau mereka adalah fund managers. Ya, dan fund managers itu contohnya adalah yang paling terkenal adalah USO. USO. USO ini adalah ETF US crude oil terbesar di Amerika, di bursa Amerika, ya, ETF USO. Ini adalah fund terkait harga oil, jadi ETF yang tracking harga crude oil di Amerika, Bapak Ibu, NYMEX crude oil, dan itu nama ETF-nya adalah USO. Ya, ini adalah yang terbesar di Amerika, most liquid, largest. Nah, Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh fund manajernya USO itu adalah mereka ini supaya bisa tracking harganya crude oil. Maka setiap kali ada yang beli USO, mereka harus matchkan dengan posisi buy crude oil futures. Nah, karena itu Bapak Ibu, posisi long crude oil di USO fund managers, jadi fund managersnya USO yang ngelola USO, itu gede banget juga Bapak Ibu. Oke ya? Nah, Bapak Ibu, karena posisinya gede-gede begini, mereka harus ingat report ke CFTC setiap hari Jumat sore. Nah, tinggal sisanya selebihnya adalah retail traders, kayak Bapak Ibu dan saya. Ya, kita adalah retail traders. Retail traders itu adalah orang yang sekali transaksi itu nggak sampai 100 lot. Kita juga tidak mau physical delivery, Bapak Ibu, nanti dikirim oil kayak begitu banyaknya mau disimpan di mana, bingung juga kan gitu kan. Nah, Bapak Ibu, small speculators karena posisi transaksinya tidak besar, dia tidak harus lapor ke CFTC. Bapak Ibu dan saya kalau trading itu tidak perlu laporan ke CFTC. Ya, trading komoditi baik itu corn, jagung, ya, soybean, live cattle, feeder cattle, crude oil, gold, dan seterusnya. Semua komoditi di Amerika sampai soft commodity ada lumber, cotton, kemudian sugar 11, FCOG, frozen concentrates, orange juice. Bapak Ibu, nah ini macam-macam. Ini semuanya kita nggak perlu lapor ke CFTC, Bapak Ibu mau trading itu. Ya, nah, saya terusin Bapak Ibu. Sekarang, di bursa komoditi ada yang namanya open interest. Apa itu open interest? Open interest itu adalah total posisinya para trader ini
yang open, yang masih open, yang belum ditutup. Jadi kalau posisi open buy ya belum dijual, posisi short sell berarti masih belum di buy to cover, ya masih open posisinya Bapak Ibu. Jadi masih bisa equity-nya masih bisa fluctuate mengikuti harga barangnya gitu ya, mengikuti harga futures. Bapak Ibu, total open position yang masih belum di close itu namanya adalah open interest. Karena itu Bapak Ibu, pada hari Jumat, tiap tutupan market, ya jam 4 sore New York Times, commercial traders ini ngelaporkan posisinya ke CFTC. Large speculators ngelaporin posisinya ke CFTC. Dan ada open interest. Bapak Ibu, maka open interest-nya total semua dikurangi posisinya commercial traders, dikurangi jumlah kontrak atau posisinya large speculators, maka ketemulah Bapak Ibu net positionnya small speculators. Karena itu tiap hari Jumat sore New York Times, every week kita bisa tahu Bapak Ibu posisinya orang-orang ini kayak seperti apa gitu ya, posisinya 3 tipe traders ini seperti apa. Dan itu disajikan ya melalui satu data yang disebut Commitment of Traders Report atau COT. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya ini bisa diindikatorkan, dijadikan indikator, namanya jadi COT atau Commodity of Traders Index. Saya sering pakai ketika saya trading commodity untuk COT ini, ya very very powerful indicator. Tapi dalam pembahasan kali ini saya nggak mau bahas itu, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu sekarang, ya seperti judul di awal, bagaimana ceritanya crude oil bisa minus. Nah, Bapak Ibu perhatikan sekarang, ya. Bapak Ibu, ini adalah Valero Oil Refiner, salah satu kilang minyaknya Valero Energy yang terbesar di Amerika, Bapak Ibu, ya, di Gulf of Mexico. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan sekarang. Semenjak beberapa waktu lalu, ya, semenjak awal bulan Maret, Bapak Ibu, mereka ini sudah mengurangi banyak sekali pembelian crude oil. Dan kalau sekarang mereka benar-benar sudah full stop, nggak ada lagi pembelian crude oil, ya zero. Phillips 66 sama, Bapak Ibu. Marathon Oil sama, Bapak Ibu. Nggak ada yang beli crude oil, ya. As a matter of fact, Bapak Ibu, ya, Valero, kemudian Marathon, kemudian Phillips 66, ini semuanya shut down operation, berhenti, mereka nggak produce. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa kok mereka nggak produksi? Bapak Ibu, jawabnya adalah karena pembeli mereka juga shut down, Bapak Ibu. Siapakah pembeli mereka? Ini Bapak Ibu coba lihat, ya. Semua pesawat di Amerika ini sekarang kondisinya adalah kayak begini, Bapak Ibu, grounded. Delta, JetBlue, semuanya grounded kayak begini Bapak Ibu. Southwest Airlines, semuanya diam kayak begini. Ya, nah, bagaimana dengan, ya ini jet fuel, berarti tidak ada yang beli jet fuel. Bagaimana dengan bensin, gasoline? Ini jalan-jalan di Amerika nih kayak begini Bapak Ibu, ini adalah salah satu pemandangan kota New York. Ya, kayak begini Bapak Ibu, kosong begini. Ya, nah terus pertanyaannya adalah kalau mereka beli mau buat apa? Mau apa yang beli nggak ada gitu ya. Hasil output produksinya itu nggak ada yang beli, Bapak Ibu. Kemudian ya, yang lebih serem lagi adalah Bapak Ibu, crude oil miner ketika mereka produksi dan produksinya ini dijual nggak ada yang beli, maka ya, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu punya pabrik, hasil produksi Bapak Ibu nggak ada yang beli, iya hasil produksinya gimana ya? Terpaksa digudangkan kan, disimpan di gudang. Oke, dalam hal crude oil Bapak Ibu, tempat penyimpanannya itu adalah oil
tanks, storage tanks. Bapak Ibu, bentuknya modelnya adalah kira-kira kayak yang ada di sini. Ya. Nah, Bapak Ibu Anda perhatikan sekarang, ya. Semua oil producer di Amerika itu tangkinya kayak begini nih. Ini sudah penuh, Bapak Ibu. Bahkan lebih parahnya lagi adalah karena ini sudah penuh, mereka kemudian menyimpan hasil produksinya itu bahkan sampai menggunakan oil tanker kayak begini yang seharusnya digunakan untuk mengirim hasil produksinya. Bapak Ibu, ini sekarang ini dipakai buat nyimpen crude oil. Bahkan mereka terpaksa mesti sewa crude oil ini, ke oil tanker ini, untuk nyimpan hasil crude oilnya. Bapak Ibu bisa bayangkan itu. Berarti mereka untuk keep hasil produksinya, itu harus simpen di oil tanker begini. Dan Anda mungkin bertanya, kenapa nggak ditutup? Kalau ditutup, Bapak Ibu, maka ya, tambang-tambang ini nanti pada waktu reopen lagi, itu mahalnya luar biasa. Mereka harus restart back dari nol lagi. Dan itu butuh waktu bertahun-tahun untuk balikinnya, Bapak Ibu. Bagaimana kalau produksinya dikurangi? Sudah berusaha dikurangi, Bapak Ibu. Tapi karena nggak ada yang beli, ya tetap produksinya berlimpah ruah kayak begini, nggak ada yang beli. Kenapa kok nggak dibuang aja kalau kayak begitu? Kalau ini bikin susah daripada hasil produksinya ngalir terus kemudian ini disimpan di tanker, oil tanker begini. Ini mesti bayar loh simpan di oil tanker kayak begini, Bapak Ibu. Nah, beberapa orang jadi ingat dulu ada peternakan sapi yang sapi perah yang produksi susunya itu terlalu banyak sehingga terpaksa dibuang-buang gitu, dibuang ke kali gitu ya. Bapak Ibu, ini crude oil nggak bisa. Bapak Ibu mau buang, maka ini kena denda pencemaran lingkungannya itu jauh lebih mahal lagi daripada sewa oil tanker ini. Nah, jadinya gimana? Bapak Ibu, pada tanggal 20 April, kalau di sini udah masuk tanggal 21 April, yang terjadi adalah, Bapak Ibu, ya, pada tanggal 20 April, Bapak Ibu, di sini sudah masuk tanggal 21 April dini hari, yang terjadi adalah kontrak bulan Mei ini tinggal 1 hari harus expired, Bapak Ibu. Dan pada tanggal tersebut masih ada orang-orang yang pegang posisi buy crude oil, ketika mereka berusaha untuk jual, Anda mungkin tanya sama saya, kenapa kok nggak jualnya dari kemarin-kemarin sih? Saya yakin mereka sudah berusaha untuk jual dari kemarin-kemarin, Bapak Ibu. Ya, akan tetapi yang beli itu nggak ada. Dan karena yang beli itu nggak ada, maka mereka terpaksa harus buang barangnya pada 1 hari sebelum kontrak ini expired. Kenapa? Karena Bapak Ibu, ketika kontrak ini expired dan Bapak Ibu masih open, punya posisi buy, maka ingat kata saya tadi, Bapak Ibu tuh harus terima physical delivery, Bapak Ibu. Setiap kali Bapak Ibu berdagang kontrak futures, kontrak berjangka, CL, dan posisinya masih open terus, sampai 1 minggu sebelum expiry day, Bapak Ibu akan dapat yang namanya first notice day. Ya, first notice day apaan tuh Pak Hari? Itu adalah peringatan, Bapak Ibu. Peringatan bahwa Bapak Ibu harus rollover ke bulan berikutnya. Apaan tuh rollover? Rollover tuh artinya Bapak Ibu harus tutup posisinya. Kalau Bapak Ibu punya posisi buy, posisi open buy, itu harus di close yang bulan Mei. Kemudian Bapak Ibu beli lagi yang bulan Juni. Itu namanya rollover. Ya, jadi jual yang bulan Mei, beli lagi yang bulan Juni, itu namanya rollover. Bapak Ibu,
Pilihan lain adalah kalau Bapak Ibu tidak mau ambil physical delivery, ya itu pilihan cuma dua. Nomor satu adalah rollover, atau Bapak Ibu jual kontraknya di close, sell to close. Bapak Ibu kan punya posisi buy, itu harus di sell to close. Jalan lain enggak ada. Cuman ini dua pilihannya. Kalau Bapak Ibu nggak bisa dua ini, ya berarti pilihannya adalah apa? Physical delivery, Bapak Ibu harus terima. Siapkan Bapak Ibu ini mau di delivery di mana, oil tank Bapak Ibu ada di mana. Ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau yang pegang oil contract ini itu nomor satu adalah retail. Nomor satu ya. Dia lewat broker pialang berjangka, ya, biasanya broker forex, ya, beli oil garing USD, ya. Order ini oleh pialang berjangka itu dilempar ke liquidity providernya. Liquidity provider ini pasti akan lemparnya, nerusinya kemana? Ke NYMEX. Ya, NYMEX crude oil, ya ini barangnya. Pertanyaannya adalah sekarang, ya, ketika orang ini, kalau oil USD, Bapak Ibu, itu kan sudah tidak perlu rollover begitu. Kenapa? Karena liquidity providernya yang rolloverin. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang, ketika harganya turun begini, terus kemudian si nasabah retail ini kena margin call, berarti kan posisinya di shutdown, tutup. Maka ya si pialang berjangkanya sendiri kan harus nutup posisinya di liquidity provider. Dia harus sell di liquidity provider, dan liquidity provider itu akan nge-sell-nya si liquidity provider itu harus nerusin ordernya kemana? Ke NYMEX. Dia mesti nge-sell juga di situ, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, ya, ketika dia nge-sell kayak begitu, yang beli itu nggak ada. Kenapa? Karena ini sudah 1 minggu sebelum expiry day. Yang beli oil futures 1 minggu sebelum expiry day, Bapak Ibu ingat, itu adalah siapa? Tadi sudah saya jelaskan, Bapak Ibu itu tidak lain adalah commercial traders. Bapak Ibu, commercial traders ini, lagi-lagi, yang saya cerita tadi, siapakah mereka commercial traders? Commercial traders ini, itu adalah oil refinery. Mereka tidak beli, Bapak Ibu, kenapa? Karena pembeli produknya mereka itu pada shutdown semua, jadi tidak ada satupun commercial traders yang mau beli. Sementara order sell-nya berbondong-bondong kayak begitu dari retail traders yang kena margin call, satu. Kemudian dari fund manager. Emangnya fund manager ada? Bapak Ibu jangan lupa ini large speculators. Mereka ini harus rollover. Ada orang yang beli USO. USO ini sekarang dia harus rollover, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah hari terakhir, bulan Mei. Mereka sudah, saya yakin mereka sudah berusaha untuk rollover dari jauh sebelumnya. Akan tetapi, ya, kemungkinan besar itu adalah pada hari 1 hari menjelang expiry day kemarin. Ya, mereka masih punya kontrak banyak yang Mei yang mereka harus rollover nih belum selesai. Apa yang terjadi? Mereka harus sell yang bulan Mei dipindahkan ke yang bulan Juni punya, Bapak Ibu. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi lagi-lagi, Bapak Ibu, ya, tekanan jualnya berbondong-bondong kayak begitu, yang beli itu sama sekali tidak ada. Ya, jadi marketnya hilang, Bapak Ibu. Karena ketika marketnya hilang, harganya terus merosot, turun terus, bahkan sampai jadinya harganya lewat angka 0 dan jadi minus. Ketika minus, maka orang-orang yang desperate banget putus asa mau sell nih nggak bisa, ya Bapak Ibu, mereka terpaksa ya sudah berharga berapapun hajar terus, dan jadilah harganya jadi minus. Bapak Ibu, pertama kali sepanjang sejarah, Bapak Ibu, tidak pernah terjadi seperti ini sebelumnya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bapak Ibu, apakah ini bisa terjadi lagi? Pertanyaan bagus. Bapak Ibu, ingat tadi kata-kata saya, ya,
Yuso ini pegang lebih dari 30% kontrak crude oil di NYMEX, Bapak Ibu. Ya. Dan mereka harus rollover terus ke bulan Juli. Kemudian, Bapak Ibu, ya, bulan Juni ini expiry-nya adalah nanti tanggal 19 Mei ini nanti, Bapak Ibu. Ya. Kira-kira 1 minggu sebelum tanggal 19 Mei, kalau kondisinya masih tetap seperti ini, di mana-mana masih semuanya lockdown seperti ini di Amerika, tidak ada satupun pesawat yang terbang, tidak ada satupun yang butuh after jet fuel, nggak ada yang butuh, tidak ada satupun yang butuh bensin, ya, yang pakai cuman beberapa gelintir nggak ada artinya, Bapak Ibu. Maka oil refinery ini nggak ada yang butuh crude oil, maka Bapak Ibu, yang terjadi lagi-lagi 1 minggu sebelum expiry day 19 Mei, kurangi 1 minggu, kira-kira berarti tanggal 12 Mei gitu ya. Bapak Ibu, ketika tanggal itu lagi-lagi tekanan jualnya gede, kenapa? Karena masih ada yang pegang barang, ya, crude oil, kontrak, harus rollover. Siapa mereka? Bisa jadi adalah fund manager, Yuso. Ada lagi retail yang coba-coba buy, ya, dan kemudian margin call, mereka terpaksa harus jual pada tanggal 9, mendekati 19 Mei ini. Maka apakah harganya bisa jadi negatif? Oh ya jelas, Bapak Ibu. Ya, nah jadi ini bukan tidak mungkin terulang kembali nanti. Ada kemungkinan, ya. Satu-satunya kemungkinan untuk mencegah ini adalah apa? Adalah tindakan dari pemerintah Amerika. Ya, misalnya ya, presiden menetapkan untuk berapa kelebihan crude oil semua yang harganya minus-minus, yang harganya nol, yang nggak laku, semua ditampung semua masuk ke US Oil Reserve. Dan kemudian semua penambang-penambangnya ini, semua yang rugi-rugi ini, semua di bail out semua, macam seperti tahun 2008 ketika bank-bank ini semuanya hampir kolaps karena ancaman dampak sistemik, maka bank sentral terus kemudian ngambil keputusan untuk bail out mereka semua. Nah, ini juga misalnya begitu, terjadi keputusan begitu. Maka ini akan beda ceritanya. Tapi kalau ceritanya akan kondisi fundamentalnya adalah tetap seperti ini, maka sangat besar kemungkinan dia bakal terulang kembali. Bapak Ibu perhatikan sekarang kontrak Juni. Bayangkan Bapak Ibu, kontrak Juni itu tanggal 21 April itu harganya masih $21. Bapak Ibu tahu nggak? Ini cuma beda selisih 1 hari doang. Ini sekarang harganya berapa? Bapak Ibu cuma tinggal $9, Bapak Ibu. Dalam 1 hari itu drop 50%, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, itu tadi penjelasan saya sehubungan dengan crude oil futures. Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu yang merasa video ini bermanfaat untuk Bapak Ibu ingat klik like, kemudian subscribe bagi yang belum subscribe, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa hit tombol alert supaya Bapak Ibu bisa memperoleh notifikasi setiap kali ada video-video terbaru dari kami. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan, Bapak Ibu juga bisa manfaatkan kolom komentar yang tersedia di bawah. Saya dengan senang hati menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Bapak Ibu, sukses selalu dan sampai jumpa di video-video saya yang berikutnya.